Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan kita kali ini akan membahas mengenai logika matematika part 2. Ini adalah lanjutan, tapi sebelum berlanjut kita akan mereview sedikit kilas balik mengenai tabel kebenaran di logika matematika part 1. Oke, teman-teman, seperti yang kita sudah ketahui bahwa tabel kebenaran adalah suatu tabel yang memuat nilai kebenaran pernyataan-pernyataan majmuk. Jika ada n pernyataan, maka kita bisa mencari banyaknya komposisi yang ada, yaitu 2 pangkat n. Ya, contohnya kemarin sudah dicontohkan bahwa jika ada 2 pernyataan itu P dan Q misalkan, jadi akan ada 4 kemungkinan. Apa maksudnya? Jika pernyataan pertama benar, kedua benar, pertama benar, kedua salah, pertama salah, kedua benar, pertama salah, kedua salah, maka komposisi tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut. Nah, ini adalah jika 2 pernyataan, maka akan ada 4 kemungkinan. Sedangkan 3 pernyataan, maka akan terjadi 8 kemungkinan atau 2 pangkat 3 begitu ya. Oke. Teman-teman, sedikit sekalian review, ternyata ada hal yang harus direvisi dari part 1, yaitu tidak adanya ini ya, tabel kebenaran konjungsi dan disjungsi ternyata. Mohon maaf sebelumnya. Namun maka dari itu kita akan membahas kali ini tabel kebenaran konjungsi. Di sini ada jika ada pernyataan P dan Q, maka P dan Q ini hasilnya nilainya seperti apa gitu ya. Benar dan benar maka benar, benar dan salah maka salah, salah dan benar hasilnya salah, salah dan salah hasilnya salah. Kemudian ada juga disjungsi. Kalau disjungsi itu berarti atau ya, pembacaannya atau. Ada yang inklusif dan ada yang eksklusif. Apa perbedaannya? Silahkan diulang kembali apabila lupa ya di part yang pertama. Oke, kita lihat hasil dari tabel kebenarannya. Jika ada pernyataan P dan Q, P atau Q, benar atau benar? Benar. Jika ada pernyataan benar atau salah, maka benar, karena kan kalau atau berarti pilihan ya. Ya, bakal benar hasilnya. Salah atau benar, hasilnya benar. Salah atau salah, karena dua-duanya salah, hasilnya adalah salah gitu ya. Nah, adapun disjungsi eksklusif. Apa yang membedakan ini adalah dari hasil pernyataan benar atau benar. Kalau eksklusif menyatakan bahwa benar atau benar itu adalah salah gitu ya. Oke. Ini ada implikasi seperti yang kita sudah ketahui bahwa jika benar maka benar hasilnya benar. Jika benar maka salah hasilnya salah. Jika salah maka benar hasilnya benar. Jika salah maka salah hasilnya benar. Ya. Jadi yang salah ini adalah BS. Jika BS, jika benar maka salah hasilnya salah gitu ya. Tapi ketika pernyataannya jika salah maka benar hasilnya benar gitu ya. Kemudian ada biimplikasi. Jika hanya jika. Benar jika hanya jika benar, maka hasilnya benar. Benar jika hanya jika salah hasilnya salah. Salah jika hanya jika benar hasilnya salah. Salah jika hanya jika salah hasilnya benar. Ya, jadi kunci di sini adalah harus kedua-duanya sama gitu ya. Oke, tipsnya begitulah. Oke. Ini adalah tabel kebenaran singkatnya. Kita dapat lihat lagi ya ketika kita akan membuktikan hasil dari jika P atau Q maka Q dan P begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan juga ya. Mengenai contoh penulisan silahkan dicek lagi di part yang pertama jika lupa begitu ya. Oke. Selanjutnya ini ada pernyataan P dan Q ya, benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah. Oke, jika kita mencari hasil dari disjungsinya ya, disjungsinya nih atau ya, ini adalah hasil dari disjungsinya ya, kita lihat atau. Nah, dan kebanyakan kita hasil dari disjungsi itu kita mengambil yang inklusif ya. Jadi ketika benar atau benar itu hasilnya adalah benar ya. Oke. Kemudian benar atau salah ini intinya ini adalah hasil dari pembahasan di tabel kebenaran biasa yang sebelumnya ya. Kemudian ini adalah
hasil konjungsi atau maknanya Ki dan P begitu ya. Ingat ya, ini bukan P dan Ki tapi Ki dan P ya, karena kita perlu hati-hati itu jika nanti hasilnya yang ternyata benar, jika benar maka salah, jika salah maka benar. Nah, itu kan akan berbeda ya hasilnya. Jadi kita harus memperhatikan pernyataan apa dulu ya, kemudian apa yang perlu kita carinya ya. Kalau ini konjungsi, ini adalah hasil konjungsinya. Kemudian kita perlu mengimplikasikan, berarti hasil dari mana, ini dan ini begitu ya. Implikasikan benar-benar benar, benar salah salah, benar salah salah, salah salah benar gitu ya. Oke, selanjutnya yang kita biasa tahu dalam mengenai logika matematika itu adalah tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Apa itu tautologi? Adalah jika nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk itu benar dalam segala hal ya, tanpa memandang nilai kebenaran daripada komponen-komponennya. Jadi semua hasilnya benar. Sedangkan kontradiktif adalah nilai kebenaran dan suatu pernyataan majemuk salah dalam segala hal, sama tanpa memandang nilai kebenaran daripada komponen-komponennya. Nah, sedangkan kalau kontingensi itu adalah, kita lihat yang highlight merah, kumpulan dari nilai benar dan salah begitu ya. Intinya apa? Berarti tautologi benar semua, kontradiksi adalah salah semua, kontingensi adalah kumpulan dari benar dan salah. Apa contohnya? Nah, kita lihat. Ketika kita mempunyai pernyataan P, kita akan mengoperasikan dengan negasinya ya, negasi P. Nah, ketika ada satu pernyataan berarti cukup dua komponen ya. Jadi kan 2 pangkat 1 itu kan berarti 2, hanya ada benar dan salah. Sedangkan negasinya berarti kebalikannya ya, salah dulu baru benar. Kita cari hasil dari disjungsinya. Oke, kita cari disjungsinya. Benar salah benar, salah benar benar. Oke, atau ya. Nah, sedangkan hasil dari konjungsinya ini ketika benar dan salah, salah, salah dan benar, salah. Kita lihat apa bedanya. Ini menghasilkan semua hasilnya adalah hasil majemuknya adalah benar semua. Artinya ini adalah contoh yang tautologi. Sedangkan ini salah semua ya hasilnya. Maka ini adalah contoh dari yang kontradiktif. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh dari kontingensi ya, ketika kita ini adalah operasi yang barusan kita sudah bahas. Jadi ketika kita melihat ada kumpulan dari nilai benar dan salah, maka ini termasuk kontingensi begitu ya. Oke. Dilanjutkan dengan implikasi logis dan ekuivalensi logis. Oke, kita lihat apa maksudnya. Implikasi logis adalah bentuk pernyataan implikasi jika P maka Q yang tautologi, artinya benar semua hasilnya. Ya, sedangkan ekuivalensi logis adalah bentuk pernyataan yang biimplikasi ya. Jadi P hanya jika Q yang tautologi. Implikasi itu implikasi, ekuivalensi adalah dalam biimplikasi gitu ya. Oke, ini adalah contohnya ya. Saya sedikit mereview mengenai cara baca dari tabel seperti ini berarti gimana. Nah, kalau tadi kan satu-satu begitu ya penulisannya. Kalau ini berarti setiap yang di bawah notasi berarti ini adalah hasil dari pengoperasiannya ya. Nah, ini adalah pernyataan P-nya, ini pernyataan Q-nya. Jadi setiap di bawah huruf pernyataan itu kita simpan komponen-komponennya ya. Nah, ini Q. Nah, apa yang kita perlu operasikan dahulu? Kalau lihat di sini kan berarti jika P maka Q dulu, baru nanti dicari dan P, baru nanti dicari ini hasil implikasinya ke sini begitu ya. Berarti kita perlu cari implikasi dari P dan P. Jika P maka Q dulu, hasilnya simpan di mana? Simpan di sini ya. Kemudian kita cari ini hasil konjungsinya, hasilnya di sini. Nah, setelah itu berarti apa? Ini kan hasil terakhir ya. Maka kita perlu mencari hasil dari implikasi dengan Q-nya ya. Jadi hasil ini diimplikasikan dengan Q, maka ini hasilnya. Ternyata hasilnya adalah tautologi gitu ya, implikasi yang tautologi. Sedangkan ini hasilnya
tidak benar semua ya. Berarti bukan implikasi tautologi. Nah, sedangkan ini dalam biimplikasi tautologi. Yang mana coba? Yang bawah ya, karena yang bawah adalah yang hasilnya benar semua. Sedangkan yang atas tidak. Oke, itu singkat saja mungkin ya, karena teman-teman pasti saya yakin sudah bisa membaca bagaimana membaca dari tabel logika matematika yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya mengenai converse, inverse, dan kontrapositif. Apa itu converse? Adalah jika dari suatu implikasi antecedennya dan konsekuennya ditukarkan sehingga diperoleh implikasi yang baru. Nah, jika ada pernyataan jika P maka Q, maka konversinya apa? Dibalik. Intinya dibalik ya. Jika Q maka P. Itu adalah converse. Sedangkan inverse apa? Nah, inverse ini jika dari suatu implikasi dilakukan penyangkalan baik antecedennya maupun konsekuennya sehingga diperoleh implikasi baru. Jadi inversenya jika P maka Q itu inversenya apa? Negasi P. Jika negasi P maka negasi Q. Oke? Ingat ya. Oke, selanjutnya kontrapositif adalah jika suatu implikasi dilakukan penyangkalan baik antecedennya maupun konsekuennya dan dipertukarkan sehingga diperoleh implikasi baru. Ketika ada jika P maka Q, kontrapositifnya apa? Negasi Q maka negasi P. Gitu ya. Singkatnya converse cuman dibalik, inverse dinegasikan, kontrapositif dua-duanya dibalik dan dinegasikan begitu ya. Mentukar gitu maksudnya. Oke, ini adalah contoh yang bisa kita lihat ya sama-sama. Ada contoh 1, implikasinya jika Ali tinggal di Bandung maka Ali tinggal di Jawa Barat. Konversinya berarti gimana? Hayo tadi, berarti P jika P maka Q, konversinya apa? Jika Q maka P. Jika Ali tinggal di Jawa Barat, nah kita lihat dulu Q-nya. Maka Ali tinggal di Bandung, gitu ya, ditukar. Nah, kemudian inversenya bagaimana? Inversenya tadi apa? Dinegasikan ya dari hasil implikasi ini. Jika Ali tidak tinggal di Bandung, maka Ali tidak tinggal di Jawa Barat. Oke, selanjutnya kontrapositif apa? Dua-duanya dilakukan. Ditukar dan dinegasikan. Jika Ali tidak tinggal di Jawa Barat, maka Ali tidak tinggal di Bandung. Oke? Ini ada contoh duanya juga. Ketika ada implikasi jika suatu bilangan habis dibagi dengan 2, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Sedangkan konversinya kita tukar. Jika suatu bilangan adalah bilangan genap, maka bilangan tersebut habis dibagi dengan 2. Inversenya apa? Dinegasikan. Jika suatu bilangan tidak habis dibagi dengan 2, maka bilangan tersebut bukan bilangan genap. Kontrapositifnya apa? Ditukar dan dinegasikan. Jika suatu bilangan bukan bilangan genap, maka bilangan tersebut tidak habis dibagi dengan 2. Begitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat hubungan di antara implikasi, converse, inverse, dan kontrapositif. Nah, ini ya ketika ada implikasinya, converse-nya, inverse-nya, dan kontrapositif. Oke, kita lihat. Dari pernyataan P dan Q, ya kita tulis juga ya negasi-negasinya. Nah, ini adalah hasil implikasinya. Benar, salah, benar, benar. Hasil dari converse-nya ternyata benar-benar salah benar. Ya, jadi silakan kalian operasikan ini ya. Berarti Q jika Q maka P gitu ya. Benar-benar salah benar. Nah, sedangkan hasil dari inverse-nya itu adalah benar-benar salah benar. Nah, terakhir hasil dari kontrapositifnya adalah benar salah benar benar. Kita lihat. Ini adalah kode warna yang saya coba kasih perjelas ya. Ternyata hasil dari implikasi dengan kontrapositif itu sama. Sedangkan hasil converse itu akan sama dengan hasil inverse-nya. Oke? Bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, itu aja teman-teman mengenai logika matematika. Silakan kalian baca-baca lagi dan saya sedikit akan mengumumkan nilai mungkin yang diperlukan teman-teman untuk dicek kembali sebelum mengikuti UTS ya. Kehadiran tentu ya akan diperhatikan untuk mengikuti UTS dan UAS.
Karena kita saat ini mau UTS di pekan depan, kita cek dulu apa saja yang sudah seharusnya teman-teman lakukan ya. Di pertemuan pertama kita ada latihan 1.1, pertemuan kedua 1.2, pertemuan ketiga 2.1, pertemuan keempat 2.2, pertemuan 5 3.1, pertemuan 6 4.1, dan pertemuan 7 ada latihan review ya untuk menuju UTS ya. Teman-teman sudah bisa cek di LMS. Oke. Teman-teman, lagi-lagi ini bukan hanya tentang saya cek, saya nilai, saya dikumpulkan begitu ya. Tapi semua ini akan mendukung untuk teman-teman mempelajari menuju UTS, karena insya Allah soal-soal UTS itu tidak akan jauh dari beberapa latihan yang sudah dilatih selama ini gitu ya. Jadi silahkan untuk lebih mendalaminya lagi, silahkan dicoba lagi latihannya ya, dilengkapi lagi. Oke. Nah, kemudian ada pun beberapa poin plus mungkin ya. Sebelumnya kita juga ketika tatap muka sudah ada keaktifan individu, keaktifan kelompok begitu ya. Dan plus quiz atau di pertemuan 7 ini ya, yang kemarin ya. Hari ini maksudnya ada quiz ya, silahkan. Nah, nanti kita juga akan UAS, maka ini akan terakumulasi menjadi nilai atau indeks prestasi dari mata kuliah matematika dasar. Oke, teman-teman, ini seperti yang teman-teman sudah tahu, silahkan dicek di e-notes-nya untuk melaksanakan menuju latihan UTS ya. Silahkan kerjakan dan sampai jumpa lagi. Good luck untuk UTS-nya. Kita bertemu lagi nanti. Semangat selalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.